Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan alat manajemen untuk menggapai tujuannya. Kemudian selanjutnya, karakteristik organisasi. Yang pertama tuh terdiri dari sekelompok orang. Kemudian yang kedua itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian terdapat pembagian kerja. Kemudian ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi itu ada organisasi garis. Organisasi garis ini terdiri dari, yang pertama itu ada pimpinan, kemudian di bawahnya ada manajemen yang mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Kemudian dari manajemen yang mempunyai tugasnya sendiri, itu di bawahnya juga ada karyawan yang bawahnya itu ada karyawan. Kemudian selanjutnya ada bentuk organisasi garis dan staf. Strukturnya itu kurang lebih sama seperti pada bentuk organisasi sebelumnya. Bedanya hanya pada organisasi garis dan staf ini, setelah pimpinan, di bawah pimpinan itu ada staf. Strukturnya sebagai berikut. Pertama itu ada pimpinan, kemudian ada staf ahli, kemudian selanjutnya ada manajemen yang mempunyai tugasnya sendiri-sendiri, dan masing-masing manajemen mempunyai karyawannya sendiri-sendiri. Di bawahnya mempunyai karyawan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini kurang lebih sama dengan organisasi garis, namun bedanya pada karyawannya itu bertanggung jawab kepada, kalau pada fungsional ini karyawan dia bertanggung jawab kepada seluruh atasan atau seluruh manajemen, sedangkan pada organisasi garis karyawan hanya bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Selanjutnya itu ada pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, kemudian selanjutnya pengorganisasian, kemudian selanjutnya ada pengarahan, kemudian selanjutnya ada pengawasan. Semua itu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada manajer. Siapakah manajer? Manajer itu merupakan orang yang mengatur, merupakan orang yang mengawasi, orang yang mengarahkan maupun mengatur mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi manajer. Fungsi manajer yang pertama itu fungsi top manager dan middle manager, yaitu yang pertama itu ada penentuan tujuan, kemudian ada pengawasan, kemudian ada kemudian ada pengawasan, ada controlling juga, ada pengawasan, penyusunan pengorganisasian, situ ada perencanaan, dan terakhir itu ada pengorganisasian. Kemudian selanjutnya itu ada top
first line manager first line manager. First line manager itu tugasnya itu yang pertama itu ada pengarahan dan motivasi kepada karyawan. Kemudian yang kedua tuh ada sebagai pengawasan dan terakhir tuh komunikasi. Kemudian ada keterampilan manajer. Yang pertama tuh ada teknis. Teknis ini meliputi keterampilannya itu mampu untuk menjalankan teknologi, menerapkan prosedur, menerapkan metode. Prosedur itu merupakan langkah-langkah ya teman-teman, menerapkan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dalam sebuah organisasi. Kemudian metode dan teknik. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan administrasi. Keterampilan administrasi sini yang pertama tuh ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, ketiga ada penyerap, yang ketiga tuh ada pengarahan, yang keempat tuh ada pengawasan. Kemudian yang ketiga itu keterampilan manusiawi, yaitu mampu untuk memotivasi dan mengarahkan anggotanya. Kemudian yang keempat tuh ada konseptual, yaitu mampu untuk mengatur dan menggabungkan atau menyatukan seluruh kegiatan, seluruh proses yang ada di dalam sebuah organisasi. Sekian apa yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.